Ya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa ya. Tentunya apapun pergumulan yang kita hadapi, percaya saudara bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Tetap kirim kesaksian saudara karena ya itu akan menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kita yang mendengar. Iya, selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basjir yang terkasih. Saya ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Perkenalkan Bu, saya adalah seorang dokter ya, seorang dokter spesialis anestesi di Jakarta. Kami sekeluarga juga jemaat Mesbah Doa dan kami sudah mengikuti Mesbah Syukur dan Mesbah Doa itu dari bulan Desember ya. Dari bulan Desember 2020 termasuk dari awal juga ya mengikuti. Saat itu kami sekeluarga sedang dirawat di rumah sakit karena terkena COVID. Oh, jadi 2020 menemukan channel saya ketika sedang dirawat. Begini Bu kesaksian saya ya, di akhir Maret 2023 yang lalu saya dioperasi HNP, yaitu saraf kejepit pada tulang belakang di lumbal 45 L5 S1 dengan teknik endoskopi spine. Jadi tidak dilakukan sayatan. Operasi berjalan lancar dan saya bisa beraktivitas seperti biasa. Tetapi saya diingatkan oleh dokter saya tidak boleh lagi berolahraga, apalagi lari dan sepedaan yang itu merupakan hobi saya. Tetapi saya melanggarnya dan benar akhir Januari 2024 saya mengalami keluhan yang sama seperti pada waktu awal pertama kali saya ya dengan keluhan yang lebih hebat. Tungkai kaki kiri saya sangat nyeri bila berjalan, apalagi saat menganestesi pasien, yang mana saya harus banyak mobilisasi. Saya melakukan fisioterapi, tapi tidak ada perbaikan. Akhirnya saya melakukan MRI spine dan ditemukan jepitan saraf di L4 dan L5. Justru kasusnya lebih berat dibandingkan yang tahun lalu. Setelah konsultasi dengan dokter yang mengoperasi saya sebelumnya, tidak ada lain jalannya kecuali melalui operasi. Rencana dari dokter tetap akan dilakukan dengan teknik endoskopi spine. Tapi kalau ditemukan perlengketan dan sulit dibebasin jepitan sarafnya, maka harus dilakukan operasi secara terbuka di sayat ya. Dan operasi ini resikonya salah satunya dijelaskan adalah cedera saraf yang akan mengakibatkan nantinya tungkai kaki kiri saya mungkin akan menjadi lemah atau jadi pincang jika berjalan. Mengingat profesi saya sangat membutuhkan mobilisasi banyak, membuat saya menyesal kenapa saya tidak mengikuti saran dokter waktu lalu ya. Dan saya akhirnya merasa terintimidasi oleh iblis. Saya terus menyalahkan diri saya. Kami sekeluarga akhirnya berdoa dan menyerahkan pada Tuhan tentang rencana operasi ini, sehingga akhirnya saya mantap untuk menghadapinya. Saya juga bernasar apapun hasil operasinya saya akan tetap bersyukur dan juga saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Puji Tuhan Bu, ya hari ini saya dioperasi dan puji Tuhan operasinya berlangsung lancar dan tidak dilakukan operasi terbuka ya, karena semuanya aman dan tidak ada efek sampingnya yang seperti saya takutkan. Bahkan esok harinya saya sudah diperbolehkan pulang dan saya tidak boleh berolahraga lagi selain jalan pagi dan renang. Saya percaya ini semua terjadi karena kebaikan dan mujizat Tuhan bagi saya.
Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan sudah bekerja, semua akan terjadi sesuai dengan kehendak-Nya, asal kita percaya dan mau melakukan perintah-Nya. Demikian kesaksian saya, Ibu. Saya berdoa semoga Ibu dan seluruh tim senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan dalam melayani Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Kesaksian dari seorang dokter ya, bahwa akhirnya Tuhan ya menyatakan mujizat-Nya. Ya, tidak gampang saudara ya, saraf kejepit apalagi sampai 2 kali dioperasi. Ya, namun itulah saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, walaupun seorang dokter tetap harus mengandalkan Tuhan. Ini adalah satu contoh yang baik ya, seorang dokter tapi juga jemaat mesbah doa, jemaat mesbah syukur. Puji Tuhan ya, walaupun kita pinter, kita pandai, punya ilmu yang tinggi, namun kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya. Saya tidak tahu ini bapak atau ibu dokter ya, tapi saya percaya setiap kita sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kemarin kita sudah membaca ya 1 Tawarik pasal yang ke-5 tentang bagaimana Salomo menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Ya, dan akhirnya sudah ditahbiskan, seluruh orang Israel berkumpul. Dikatakan ketika ya pentahbisan itu dimulai, maka dikatakan di sana ya ada awan kemuliaan Tuhan yang turun atas tempat itu. Ya, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus dan mereka meletakkan tabut di tempat maha kudus di dalam bait Allah, di tempat kudus itu adalah di ruangan sebelah luar, di mana roti sajian, mezbah pembakaran ukupan dan kaki dian disimpan. Dan biasanya tempat maha kudus hanya bisa dimasuki setahun sekali oleh para imam saudara ya, untuk mengadakan pendamaian. Akan tetapi pada kesempatan yang unik ini, beberapa imam harus masuk ke tempat maha kudus untuk membawa tabut Allah itu ke tempat tinggalnya yang baru. Dan orang-orang Lewi memuji Allah ketika para imam muncul dari tempat kudus, karena mereka dengan demikian mengetahui bahwa Allah telah menerima rumah itu ya untuk menjadi tempat disimpannya tabut itu, karena ada ya dikatakan awan kemuliaan Tuhan turun. Dan sekarang kita akan lanjutkan 2 Tawarik pasal yang ke-6 saudara ya. 2 Tawarik pasal yang ke-6 ya, dikatakan di sana ayat yang pertama, pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Ya, jadi kata Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam selama ini ya, tetapi sekarang Salomo telah menyediakan rumah bagi Tuhan supaya Tuhan bisa tinggal dan menetap di sana selama-lamanya. Ayat yang ketiga ya, judul perikopnya, Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Ya, ayat yang ketiga saudara, dikatakan di sana, kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaat Israel, sedang segenap jemaat Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ya, saudara, Tuhan yang berfirman ya kepada Daud bahwa dia tidak memilih satu tempat untuk dia tinggal, tidak ada kota lain yang dia pilih untuk dia berdiam. Tuhan berkata dari dulu dia tidak mau ya didirikan rumah bagi namanya, sebab Tuhan berkata, aku tidak mau tinggal di satu tempat. Aku itu adalah Allah yang berpindah-pindah kemana dia mau untuk hadir.
Tetapi puji Tuhan, ya, dikatakan di sana, sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk menjadi tempat kediaman namaku, kediaman bagiku, kata Tuhan. Dan tidak ada orang yang kupilih juga untuk mendirikan rumah, ya, bagi nama Tuhan, dikatakan di sana. Tapi ayat 6, tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Saudara, pada akhirnya Tuhanlah yang memilih Yerusalem sebagai tempat di mana bait Allah itu harus didirikan sebagai tempat Tuhan berdiam. Kenapa? Bagi orang Kristen, ya, Yerusalem atau Israel itu menjadi kota kudus, kota tempat kita bersiarah. Ya, sebab di sanalah pertama kali rumah bagi Tuhan berdiam dibangun. Ya, dan doakan bulan April kami dan seluruh, ya, jemaat Misbah Doa DBTV akan berangkat ke Yerusalem, saudara. Ya, keadaan sudah semua dalam keadaan terkendali, kondusif. Beberapa grup juga sudah pulang, pergi, berpulang dan pergi. Dan kita dulu di reschedule, ya, sekarang kita mendapatkan waktu dari penerbangan, semuanya sudah dapat diatur kembali. Jadi bulan April kami akan berangkat. Ya, dan kenapa bagi kita Yerusalem, Israel menjadi satu tempat bersejarah? Sebab Alkitab berkata, Tuhan yang memutuskan. Ayat 6, tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Tuhan yang memilih Yerusalem untuk dijadikan, ya, tempat pembangunan rumah Tuhan, yaitu bait Allah, ya. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku dan maksudmu itu memanglah baik, ya, kata Tuhan. Awalnya Daudlah yang punya, ya, kerinduan dari satu pemikiran Daud, ya. Aku sekarang sudah punya istana yang megah, aku sudah punya tempat tinggal yang megah. Tapi, ya, tidak layak kalau aku ini tinggal di tempat yang megah sementara tabut Allah, ya, yang menjadi lambang kehadiran Tuhan itu hanya tinggal di kemah. Jadi Daud berpikir, ya, aku harus membangun istana, tempat atau bait kediaman rumah bagi Tuhan agar tabut itu tinggal di sana dan Allah bisa hadir di sana untuk memberkati umatnya. Makanya Daud membangun, ya, bait Allah itu dengan dirancang begitu mewah dan megah, semuanya berlapis emas, saudara, ya. Dan itu dianggap di mata Tuhan itu baik dan mulia. Ya, sebab Daud bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel. Ayat 8, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Ayat 10, jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Ya, saudara, kita melihat ketika bangsa itu menerima berkat dari Salomo, mereka semua berdiri. Dan saat Salomo berdoa, dia berlutut, ya. Baik berdiri maupun berlutut itu adalah sebuah tindakan penghormatan. Ya, berbagai tindakan penghormatan dapat kita lakukan ketika kita berdoa atau menyembah Tuhan. Dan kita itu memberi satu penghormatan kepada Allah, ya. Ketika kita berdiri atau kita berlutut di gereja atau kita berdoa, mari jadikanlah tindakan-tindakan kita itu lebih dari sekedar, ya, tradisi, saudara, atau sesuatu yang hanya untuk sekedar, ya, harus begini atau begitu. Namun biarlah semua tindakan kita lahir dari hati. Ya, makanya ketika kita lagi memuji Tuhan,
Ya, ketika kita meninggikan Tuhan, contohnya kita mengangkat tangan, ya, itu adalah sebuah tindakan dari kita menghormati Tuhan. Ya, atau ya banyak ekspresi yang bisa kita tunjukkan ketika kita memuji menyembah Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana, ya, Salomo adalah seorang raja, dan dengan kerendahan hati dia berlutut. Itu adalah sebuah tanda menghormati sebuah kuasa yang lebih tinggi daripada dia. Salomo memperlihatkan kasih dan penghormatan yang besar kepada Allah dengan dia berlutut di hadapan Tuhan. Ya, dan ini menunjukkan bahwa dia mengakui Allah sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupannya, bahkan atas bangsa Israel. Salomo, ya, sangat kagum, saudara, ya, kepada Tuhan. Dia sangat menghormati Tuhan, dia sangat, ya, meninggikan Tuhan. Dia berdoa agar sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan itu boleh ada, ya, di tengah-tengah bangsa Israel. Kita melihat di sana, ya, dan akhirnya, ya, apa yang dijanjikan Allah melalui Daud semuanya tergenapi lewat kehidupan Salomo. Dia adalah seorang anak yang pada akhirnya mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga lebih lagi sungguh-sungguh untuk, ya, menjadi satu-satunya Allah yang memegang kendali atas hidup saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan mengajarkan banyak hal kepada kami tentang bagaimana kami harus sungguh-sungguh mengabdikan hidup kami kepada Tuhan, supaya janji-janji Tuhan boleh tergenapi dalam hidup kami. Seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada Daud, digenapi lewat anaknya Salomo. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan atas hidup kami. Ajar kami juga menjadi seperti Salomo yang menghormati Tuhan, menghormati Allah. Kami mengucap syukur buat hari ini Bapa, bahwa setiap kami anak-anak-Mu untuk hidup menghormati Tuhan. Bahkan kami berdoa apapun persoalan-persoalan yang kami hadapi di hidup ini, kami tahu ketika Tuhan pegang kendali atas hidup kami, Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang dalam pergumulan, yang sedang ada dalam pencobaan, mereka yang sedang ada di dalam hal-hal yang mungkin tidak enak bagi dagingnya, biarlah mereka tetap kuat melihat, memandang kepada Tuhan. Bahkan yang terikat dengan dosa-dosa Tuhan lepaskan, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, judi, yang terikat dengan kemabukan, rokok, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kepahitan, yang terikat dengan obat tidur, yang tidak bisa tidur, yang terikat dengan amarah, kekecewaan, dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dipulihkan Tuhan, bahkan setiap rumah tangga dipulihkan Tuhan. Suami-suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Kami berdoa juga untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan menjamah agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, saudara, dan percaya dalam nama Yesus. Katakan, aku disembuhkan oleh Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan hidup kami. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka Bapak yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Indonesia menjadi bangsa yang besar dalam penantian untuk keputusan siapa presiden yang terpilih. Biarlah keamanan, kedamaian terjaga atas bangsa Indonesia, dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa kami dengan roh takut akan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Indonesia terus memuliakan nama Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita untuk memberkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi, tercurah bagi bangsa-bangsa, dan semua orang bertobat, berbalik, datang kepada Tuhan Yesus, meninggalkan dosa dan hidup dalam jalan kebenaran. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.